Akhirnya terungkap sisi gelap AKP Rita Sorsa Yuliana. Banyak yang menduga poluan cantik ini menjadi motif utama Ferdy Sambo dalam tragedi tewasnya Brigadir J. Sisi gelap AKP Rita Yuliana terus menjadi sorotan publik usai kematian Brigadir J. Poluan cantik bernama Rita Yuliana ini diduga menjadi motif utama Ferdy Sambo dalam tragedi tewasnya Brigadir J. Kini nama AKP Rita Yuliana terus menyeruak hingga mengungkap sisi gelap dari kehidupannya. AKP Rita bahkan terungkap pernah menjadi gadis pengantar daster bagi para penari striptis di klub malam. Bahkan isu hubungan Ferdy Sambo dan AKP Rita Yuliana membuka spekulasi hingga nasib perjalanan rumah tangganya. Pasalnya, banyak yang menduga bahwa motif utama Ferdy Sambo berkaitan erat dengan sosok AKP Rita Yuliana. Terlepas dari berbagai kabar miring tentang AKP Rita Yuliana dan Irjen Ferdy Sambo yang kini masih menyisakan teka-teki. Masih banyak yang tidak tahu seperti apa fakta dan sisi gelap kehidupan Rita Yuliana yang jarang terekspos. Poluan cantik ini dilahirkan pada tanggal 1 Juli tahun 1992 di Selong, Lombok Timur. Rita Yuliana merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. AKP Rita Yuliana dibesarkan dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya merupakan seorang pegawai negeri sipil PNS di kantor kecamatan. Meskipun terlahir dari keluarga pegawai negeri sipil, Rita kecil ternyata memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Namun keinginan tersebut terpaksa dia urungkan, sebab orang tuanya mengaku tidak memiliki biaya yang cukup apabila Rita memilih sekolah di kedokteran. Karena itulah Rita akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang polwan pada saat berada di bangku SMA. Keinginannya tak terbendung saat di kelas 3. Rita bahkan sempat nekat mengendarai motor ke Polres Lombok Timur untuk mendaftar seleksi bintara polisi. Perjalanan jauh dan sempat terkena tilang tak mampu dibayar lunas. Rita gagal dalam seleksi tersebut karena masih berada di bangku SMA. Seolah tak patah arang, pada tahun 2010 Rita Yuliana memulai perjalanan menggapai mimpinya dengan mendaftar ke Akpol. Meskipun sempat tidak mendapat restu dari orang tua karena jarak yang begitu jauh, Rita akhirnya nekat mendaftarkan diri pada seleksi Akpol bersamaan dengan seleksi IPDN sesuai keinginan orang tuanya. Garis hidup seorang Rita Yuliana sedikit demi sedikit berubah. Satu langkah mencapai impian sudah terlewati pada tahun 2013. Rita Yuliana akhirnya lulus dari Akpol setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol dan S1, STIK, PTIK. Rita akhirnya dinas di Polda DIY. Dirinya ditempatkan di bagian sentra pelayanan kepolisian di Gunung Kidul pada saat itu. Setahun setelah dinas pertamanya atau bertepatan dengan bulan September tahun 2014, AKP Rita Yuliana dikabarkan menikah dengan seorang polisi berpangkat AKP bernama Komang Yogi Arya Wiguna. Polisi yang diketahui sempat memiliki jabatan penting. Hal tersebut terbukti dari foto yang dibagikan akun Twitter @tata241rita. Dalam akun tersebut, terdapat beberapa foto yang disebut-sebut sebagai foto pernikahan AKP Rita Yuliana dan Komang Yogi Arya Wiguna dan foto kala mereka bulan madu ke Bali. Bahkan potret kala AKP Rita Yuliana memamerkan kehamilannya, yang membuat keduanya dikabarkan memiliki 2 anak hasil dari pernikahan tersebut. Namun sayang usia pernikahan mereka hanya seumur jagung dan memutuskan untuk berpisah. 4 tahun kemudian, pencapaian membanggakan wanita yang memiliki nama lengkap Rita Sorsa Yuliana tersebut, membuat dirinya menjadi satu-satunya perwakilan polisi Indonesia, yang mendapatkan beasiswa internasional Law Enforcement Officer Program di Beijing Forestry University. Pencapaian tersebut membuat karirnya mulai menanjak tepatnya di tahun 2019 usai pulang dari negara tirai bambu. Rita langsung ditugaskan di Subdit Reskrim untuk mengabdi di Polda NTB. Mulai dari situlah kemampuannya mulai terlihat dan karirnya sedikit demi sedikit memperlihatkan tanda-tanda kemajuan. Selama masih menjadi bagian dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTB, Rita Yuliana berhasil membuka tabir salah satu kasus besar di NTB yakni kasus pornografi dan adegan striptis di sejumlah klub medso di kawasan pariwisata Senggigi. Kala itu Rita yang ditunjuk sebagai pemimpin operasi tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Rita Yuliana dan 4 anggotanya sukses dalam misi tersebut. Namun uniknya saat tengah melakukan operasi perwira muda itu, Rita Yuliana rela menyamar sebagai pembawa daster bagi para penari demi bisa masuk ke dalam klub malam.
Sebagai bentuk penghargaan terhadap kesuksesan AKP Rita Yuliana, dirinya pun diberi kenaikan jabatan menjadi Kasat Lantas Polres Lombok Barat. Setelah itu pangkat Rita Yuliana naik menjadi Ajun Komisaris Polisi atau AKP, saat ingin dipindah menjadi Kasat Lantas Polres Lombok Timur. Pada tahun 2020, AKP Rita Yuliana yang menjalani hari baru dengan jabatan baru tak membuatnya lantas berleha-leha. Sederet prestasi luar biasa ditorehkannya seperti melakukan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu ide kreatifnya yakni menginisiasi pembuatan gerai vaksin di pelayanan Satpas Sim Polres Lombok Timur. Hebatnya terobosan tersebut merupakan yang pertama di Indonesia. Program tersebut sukses membuat dirinya dianugerahi penghargaan Polwan berprestasi oleh Kapolda NTB, yang saat itu dijabat oleh Irjen Polisi Muhammad Iqbal dalam peringatan hari jadi ke-73 Polwan. Berkat prestasi dan pencapaian yang diraih sebelumnya, AKP Rita Yuliana pun dipromosikan ke Polda Metro Jaya pada Januari tahun 2022. Disitulah dirinya menduduki jabatan sebagai Panit Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, sementara kala itu Irjen Ferdi Sambo merupakan seorang Kadif Propam Polri. Kemungkinan besar disinilah awal pertemuan Ferdi Sambo dan Rita Yuliana bersemi, hingga disebut-sebut memiliki hubungan istimewa seperti sekarang ini. Puncaknya isu kedekatan antara Irjen Ferdi Sambo dengan AKP Rita Yuliana yang berhembus beberapa waktu belakangan, kembali membuka pintu rahasia bahwa Rita Yuliana sudah berpisah dengan suami terdahulu. Ada banyak versi yang berseliweran mulai dari perceraian tersebut sudah terjadi beberapa tahun silam. Namun kabar ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya mengingat masih belum banyak bukti yang didapat. Lantas setelah melihat berbagai fakta di lapangan, apakah kematian Brigadir J ada sangkut pautnya dengan sosok AKP Rita Yuliana? Atau mungkin hubungan spesial antara Rita dengan Irjen Ferdi Sambo bisa menjadi benang merah yang melatar belakangi penembakan tersebut? Menarik untuk ditunggu. Apa motif yang sebenarnya di balik tragedi berdarah tersebut?